Oke teman-teman, kita jumpa lagi hari ini. Nah, malam ini gua mau ceritain beberapa kisah horor yang pernah dialamin oleh teman-teman gua nih. Nah, karena gua ini sebagai supir taksi online ya kan, jadi kadang tuh pulang tuh memang sampai larut malam gitu, kadang-kadang pagi sampai pagi juga gitu loh. Nah, jadi ada beberapa cerita yang bisa saya bagi ini buat teman-teman. Nah, salah satunya adalah, jadi ceritanya tuh udah sekitar mungkin 3 bulan yang lalu ya. Jadi ini tuh cerita dialamin oleh teman saya, bukan saya. Nah, pada suatu malam teman saya tuh udah mau pulang nih, mungkin sekitar jam 11-an kata dia. Nah, si orderan itu, si aplikasi itu tetap dia nyalain karena dia berharap ada yang orderan tuh mengarah ke rumahnya gitu loh. Jadi lumayan kan. Jadi sambil bahasa kita tuh sambil melipir lah, sambil melipir ke rumahnya, dia tetap nyalain orderan itu, aplikasinya. Nah, pada saat yang bersamaan itu ternyata masuk tuh orderan tuh, itu beneran masuk. Tapi kata dia tuh orderan tuh nggak masuknya tuh nggak ke rumah dia. Jadi tuh ini tuh antarnya tuh ke sebuah rumah sakit. Nah, karena dia pikir ini tuh semacam hal yang darurat gitu loh ya, apalagi di ke rumah sakit kan, jadi dia memutuskan ya udah diambil aja lah, nggak masalah gitu kan, toh dapat duit juga kan. Nah, setelah diambil ya kan, dia mencoba untuk menjemput tuh. Nah, sesampainya dia di tempat penjemputan, dia itu ternyata mau bawa orang yang udah sakit gitu loh. Tapi sakitnya tuh udah kayak udah sepuh gitu loh. Jadi kayak udah bahasanya tuh udah sangat udah sangat ripuh lah, ibaratnya tuh udah harus dibantu untuk masuk mobil juga. Jadi yang sakit itu adalah seorang ibu-ibu. Nah, dari ibu-ibu itu ditemani juga sama anak perempuannya 1 orang, terus juga sama suaminya juga tuh, ada suaminya di situ. Nah, karena si ibunya itu lumayan agak berat ya, jadi dibantuin tuh masuk ke mobil tuh kan, digotong lah ibaratnya, semacam gitulah. Nah, ditandu atau gitulah semacam itu ya. Nah, udah gitu karena dia itu ikut bantu, jadi dia agak sedikit hafal lah dengan wajah si ibunya itu ya. Nah, udah dibantu masuk ke dalam mobil, terus jalanlah tuh mobil kan, itu tujuannya ke rumah sakit. Nah, rumah sakit ini ada di Tangerang ya, BTW ya, tapi gua nggak mau nyebutin nama rumah sakitnya, intinya ini di rumah sakit Tangerang. Nah, setelah itu pokoknya di dalam perjalanan itu ya, kayak si ibu itu kayak udah merasa kayak sekarat lah ibarat kata, karena baik si bapak atau si anaknya tuh berkali-kali ngingetin ya, istighfar kayak gitu. Jadi istighfar. Jadi kayak yang sebentar lagi ya udah sekarat lah ibaratnya kayak gitu. Terus dia kayak agak panik gitu ya, namanya juga bawa orang sakit kan. Akhirnya dia agak kencang itu bawa mobilnya, terus pas nyampe di mana namanya, di rumah sakit kan, ini buru-buru terus pembayarannya juga tunai. Jadi dia mengutamakan tuh nurunin penumpangnya dulu nih sampai ke IGD itu ya kan. Nah, setelah diturunin, ini kan belum dibayar nih, otomatis dia nunggu dulu nih. Terus si anaknya juga bilang, "Mas, bentar dulu ya." Saking paniknya tuh mereka sekeluarga itu. Ya udahlah, temen saya tuh nungguin kan, mungkin nggak nyampe 10 menit sih dia bilang tuh.
Terus tiba-tiba si siapa si teman saya nih tiba-tiba ya itu ngeliat ada yang keluar tuh dari IGD. Nah karena IGD ini jam 11 malam udah sepi ya kan, nggak kayak siang gitu loh, jadi sepi. Terus tiba-tiba ada yang keluar tuh, ibu-ibu. Nah pas dia lihat, dia hafal nih, kok kayaknya ibu-ibu yang tadi dianterin deh nih, karena dia hafal badannya itu kan, terus bajunya juga dihafal tuh ya kan, nih kayaknya ibu-ibu yang tadi. Nah dia nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apalah, dia malah senang sekali gitu loh. Dia senang banget, ya Allah alhamdulillah gitu kan, ini berarti si ibunya kenapa nih gitu kan. Nah setelah itu tiba-tiba nggak beda jauh dari itu kan, si ibunya keluar nih, terus ke pinggir nggak tahu kemana. Terus tiba-tiba anak yang perempuan itu keluar sambil ngasih duit nih kan. Nah udah kasih duit, Mas bisa nggak nunggu sebentar di sini? Oh kenapa Bu? Kan soalnya saya mau pulang dulu nih, minta diantar lagi ke sono. Dia bilang tuh minta dibanterin balik lagi ke rumahnya nih maksudnya. Nah minta antar balik ke rumahnya. Oh ya udah dah, udah di mobil diantar kan, di mobil cerita tuh dia tuh kayak nangis gitu loh. Nangis, kenapa nih orang nangis nih, tapi si bapaknya tuh ditinggal di sana tuh. Nah teman saya kan nggak mau nanya panjang nih kan, pokoknya intinya dia minta dianterin aja lah, diantar pulang. Nah diantar ke rumah, di sepanjang jalan ini cewek nih nangis nih, si anaknya ini kan. Dia bingung ya mau nanya, nggak enak nggak ditanya. Nah akhirnya si cewek itu minta tisu. Nah si cewek minta tisu, Mas ada tisu nggak ya? Terus karena dia udah membuka pembicaraan ya, terus ada tisu gitu kan di mobil dikasih. Nah sambil dia nanya nih teman saya, karena ceweknya itu udah membuka pembicaraan. Terus si cewek juga ngomong, maaf ya Mas saya nangis nih, takutnya Masnya keganggu. Terus si teman saya, oh ya udah nggak apa-apa kok Bu. Nah pembicaraan yang terbuka ini kan udah membuka nih, si cewek ini udah ngomong nih tadi tuh. Akhirnya teman saya langsung ditanyain, punya keberanian bertanya, oh ya emangnya kenapa Bu gitu loh kan, kenapa Bu nangis? Nah si ceweknya cerita, iya Mas maaf soalnya ibu saya udah nggak ada tuh. Dia bilang udah nggak ada. Nah dia kaget, Mas udah nggak ada tuh, udah meninggal. Iya innalillahi itu dari situ. Nah temen saya kan tadi tuh ngelihat ibunya keluar kan, itu kaget dia tuh, kaget. Baru di situ baru ngeh, dia baru sadar gitu kan, kalau yang dilihat itu sebetulnya mungkin ini mah mungkin rohnya atau arwahnya lah, ibarat kayak gitu. Nah tapi dia kayak temen gue nih kayak ini harus diomongin gak ya, kayak agak bingung gitu loh, kayak agak bingung dia nih. Kalau diomongin takutnya itu bukan, kalau nggak diomongin ya pokoknya intinya campur aduk lah teman tuh. Nah tapi teman saya tuh yakin kalau itu tuh ibu-ibu yang tadi yang diantar, karena tadi kan pas dibopong dari luar, dari rumahnya ke mobil tuh kan dia ikut bantuin tuh. Dia ingat betul gitu loh, dengan warna bajunya, dengan wajahnya gitu kan. Dan di situ tuh pas cewek itu, pas ibu-ibu itu keluar tuh nggak, emang posisi lagi sepi, jadi kadang ya orang dari mana gitu loh. Nah maksudnya gitu kan. Nah buat teman-teman nih, karena di situ teman saya juga agak bingung nih untuk memastikannya 100% ini benar atau enggak kan. Tapi dia sih 100% yakin dia ibunya nih. Nah dia ibunya nih. Jadi akhirnya dia langsung baca doa lah, ibaratnya dia takut lah kan, malam ini habis bawa yang itu kan. Terus dia tuh merasa itu yang meninggal ya itulah dia, karena pas denger si ibunya meninggal juga dia langsung merinding gitu loh. Nah mungkin
teman-teman bisa menyimpulkan ya sebenarnya itu tuh siapa yang dilihat sama teman saya itu. Dan mudah-mudahan ya kita doain ibunya itu husnul khotimah lah ya. Terus buat teman saya sih jangan sampai trauma lagi nih nganter ke rumah sakit, karena tadi di awal dia juga pernah bilang kan tadi di awal tuh dia tuh khawatir kalau yang tujuannya ke rumah sakit tuh pasti urgent kan, makanya dia mau bantu gitu walaupun udah malam gitu kan. Nah semoga itu tetap ada di dalam pikiran dia gitu untuk tetap membantu gitu, jangan takut yang macam-macam lah ibaratnya kayak gitu. Nah mungkin cerita ini sampai di sini aja ya, nanti kita ketemu minggu depan lagi. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir.